Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, lahirlah seorang nabi yang terakhir dan mulia. Nabi Muhammad namanya, Abdullah nama ayahnya, Aminah nama ibunya, kota Mekah kelahirannya. Sesudah dewasa dia diangkat menjadi rasul oleh Allah yang kuasa, pencipta alam semesta. Oleh siapa? Oleh Allah yang kuasa, pencipta alam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama Mr. Udin, tentunya dalam pelajaran pendidikan agama Islam yang menggunakan buku Senang Belajar Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SD kelas 6. Penulisnya Muhammad Masrun S dan kawan-kawan, penerbitnya Erlangga. Yang punya bukunya, silahkan buka halaman 135. Kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Beginilah ceritanya. Pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, tepatnya pada tanggal 20 April 571 Masehi, lahirlah seorang bayi dari perempuan bernama Siti Aminah dan ayahnya bernama Abdullah. Ya, beliau adalah Nabi Muhammad SAW. Muhammad artinya yang terpuji. Namanya diberikan oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW disebut tahun gajah karena saat itu kota Mekah sedang diserbu oleh tentara Abraha dari negeri Yaman. Abraha adalah seorang gubernur dari Ethiopia yang sangat rakus dan kejam. Mereka hendak menghancurkan Mekah dan Ka'bah dengan menunggangi gajah. Namun sayangnya Allah mengirimkan burung ababil, kemudian dilemparinya kaum Abraha itu dengan batu yang sangat panas, sehingga mereka hancur lebur seperti dedaunan yang dimakan oleh ulat, tinggal tulang belulang. Allah catat ini dalam Al-Quran surat Al-Fil ayat 1-5. Pada usia 6 tahun, Nabi Muhammad sudah menjadi yatim piatu. Sebelum lahir, Nabi Muhammad ditinggal wafat oleh ayahnya. Di usia 6 tahun ditinggal wafat oleh ibunya. Kemudian diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Di usia 8 tahun Nabi Muhammad ditinggal wafat kembali dan diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib yang mengajaknya di usia 12 tahun untuk berdagang ke negeri Syam. Di sanalah Nabi Muhammad bertemu pendeta yang memberitahu bahwa Nabi Muhammad adalah calon seorang nabi karena terdapat tanda kenabian dan sudah dijelaskan dalam kitab Injil. Pengalaman berdagang yang diajarkan oleh pamannya Abu Thalib serta sikap sidik jujur, amanah dapat dipercaya, tablik menyampaikan dan fatonah cerdas terdengar oleh Siti Khadijah sang saudagar. Siti Khadijah pun mempercayai bisnisnya dipegang oleh Nabi Muhammad di negeri Syam. Nabi Muhammad pun menerimanya dan disinilah awal mula Siti Khadijah tertarik kepada Nabi Muhammad. Di usia 25 tahun Nabi Muhammad dan 40 tahun Siti Khadijah, mereka menikah dan mempunyai 6 orang anak. Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan Fatimah. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi seorang Rasul dan wahyu yang pertamanya adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Nabi Muhammad bertugas menyampaikan ajaran Allah agar kaumnya tidak lagi menyembah berhala. Teman-teman, demikianlah kisah keteladanan Nabi Muhammad. Semoga kita bisa mengambil hikmah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.